Definisinya kita ulang lagi ya, supaya teman-teman ingat kembali. Setelah UTS, biasanya udah UTS, udah mulai lupa nih memberikan definisinya. Literasi digital diartikan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, berbagai sumber, begitu ya, yang sangat luas diakses melalui piranti komputer. Jadi waktu itu karena memang itu yang menjadi topik menariknya ya, piranti komputer. Sementara Bowden ya tahun 2001 itu mengatakan literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis ya, untuk mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Kemudian Douglas A.J. Beslow tahun 2011, ini lebih terbaru lagi ya dari pemikiran Paul Gilster. Ada 8 komponen katanya yang disebut dengan kemampuan literasi digital. Yaitu apa saja? Ada culture, kognitif, konstruktif, ya, komunikatif, ada kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab sosial. Kalau teman-teman menyimak dari yang dikeluarkan Kemenko Infocom, tentu akan ada sedikit perbedaan ya, ininya target komponennya literasi digital. Secara teoritis disebutkan ada itu semua. Ada 8 komponen, culture, kognitif, kognitif tentu pengetahuan, konstruktif ya pembentukannya, terus komunikatifnya, kepercayaannya ketika orang melakukan literasi digital adalah trust, kepercayaan dirinya, dan ada kreatif karena memunculkan sesuatu yang baru, ada kritisnya juga, dan punya tanggung jawab. Nggak bisa tanpa itu semua. Kita lewat kemudian, jadi udah jelas apa itu literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasinya dan memanfaatkan secara sehat, baik, cerdas, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari. Sekarang kita lihat berikutnya lagi. Ada peluang pengembangan dunia digital. Kalau kita bicara dunia digital, pasti makin ke sini hampir semuanya menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini. Tidak terlepas dari urusan pendidikan, urusan industri, dagang, urusan politik dan sebagainya. Semua sudah ke arah. Jadi, literasi digital ini memberikan kesempatan kita untuk belajar, berkomunikasi, mengembangkan kemampuan online dengan internet dan berbagai platform digital. Ya, kita bisa mencari informasi, berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia dan belajar keterampilan baru. Kenapa kita bisa belajar keterampilan baru? Sebetulnya keterampilan barunya atau pengetahuan barunya itu dibentuk juga oleh individu-individu. Karena itulah menjadi ciri khasnya knowledge society, masyarakat berpengetahuan, di mana masyarakat sendiri akan berbagi, menciptakan pengetahuan baru dan berbagi kepada masyarakat lainnya. Jadi urusannya peluang pengembangan dunia digital tidak terlepas juga dengan Society 5.0. Sebelum Society 5.0 sebelumnya adalah 4.0, di mana teknologi sangat dominan untuk segala halnya. Tapi dua orang Jepang, nanti teman-teman harus mencari siapa itu dua orang Jepang yang mengeluarkan atau me, apa, mendeklarasikan Society 5.0, di mana teknologi tidak menjadi terlalu mutlak karena manusia sebetulnya yang menentukan itu semua. Memunculkan elemen yang memanusiakan teknologi di Society 4.0. Peluang literasi, ya, peluang dalam literasi digital itu apa saja?
Kita lihat lagi kira-kira apa aja yang munculnya. Pertama, akses terhadap informasi. Jadi peluang dalam literasi digital itu yang paling utama adalah adanya akses terhadap informasi. Terutama internet ya, memberikan akses yang tidak terbatas kepada informasi sumber daya pembelajaran. Literasi digital memungkinkan individu untuk memanfaatkan sumber daya ini secara efektif. Kita sadari bahwa sebetulnya ini seperti mata pisau ya, kiri. Kalau digunakan yang benar, tajamnya akan bermanfaat. Tapi kalau tidak, tajamnya akan melukai. Ini juga yang terjadi. Kemudian kita lihat lagi peluangnya dalam literasi digital itu apa sih? Keterlibatan sosial, ya kan? Dengan adanya internet, setiap individu bisa terlibat dalam memberikan pendapat, solusi, mempush, memberikan pressure terhadap keterlibatan sosial. Jadi memungkinkan individu untuk diskusi, apalagi netizen Indonesia itu ditakutin ya, urusan sepak bola aja ya, suaranya, wah udah ngalahin semuanya. Jadi berbagi ide, kolaborasi, tentu ada sisi negatifnya juga ya seperti tadi. Yang ketiga itu apa? Pengembangan keterampilan. Jadi dalam literasi digital itu memunculkan pengembangan keterampilan, mengembangkan keterampilan teknologi seperti pemrograman, desain grafis, analisis data, dan lainnya, dan membuka peluang karir bagi industri. Digital ini memberikan pengaruh banyak ya untuk industri. Kita akan diskusi sebentar, teman-teman coba sharing di sini. Oke, kira-kira untuk lapangan kerja di era digital ini, profesi-profesi apa saja yang baru muncul ya di 2-3 tahun terakhir? Silahkan kita coba cek nih, siapa yang ini yang mau menyampaikan. Ibu tanya, profesi apa saja yang muncul yang baru di dalam era digital ini? Silahkan. Eh, saya mau menjawab, Bu. Siapa? Hasya Davin. Coba itunya apa? Pakai tangannya, jadi keluar ininya apa? Pakai sign Bentar. sign reactionnya. Oke, Hasya. Silakan Hasya. Mungkin salah satu yang baru untuk sekarang Jangan menurut saya mungkin, ini. jangan Eh, mungkin. Kamu ya, harus ya, yakin. ya. Saya yakin ini salah yang lumayan baru itu sosial media spesialis, Bu. Sosial media spesialis itu ngapain Iya. kerjaannya? Itu kan seperti zaman sekarang kan hampir promosi melalui media sosial kan, Bu. Jadi Ya, kebanyakannya dari kayak pihak-pihak perusahaan tuh menyewa mengadakan lowongan kerja ini untuk mempromosikan barangnya melalui sosial media. Kayak tugas mereka itu kayak kan ada yang namanya tren kan. Mereka tuh nentuin zaman sekarang tuh trennya apa sih. Nah, mereka gabungin tren mereka dengan mempromosikan barang mereka gitu, Bu. ya. Berarti di dalamnya ada profesi baru ya, yang Iya, tadinya juga konten kreator juga itu iya, salah satu profesi kan ya. Ada lagi iya, yang betul. lain. Urusan dalam bidang ekonomi ada perubahan tidak? Muhammad, ada Muhammad tadi. Tunjuk tangan. Akan mungkin Hasya tangannya bisa diturunin supaya nanti yang lain bisa juga masuk. Tadi Muhammad sudah tunjuk tangan. Muhammad mau menyampaikan sesuatu? Maaf Bu, tadi soalnya udah ganti ya Bu. Oh ganti, oh ganti profesinya gitu maksud Ibu. Oh, Kamu menambahin apa? Masih sama profesinya? Kira-kira apa profesinya, Muhammad? Yang lain? oh, maaf Bu, saya ulang pertanyaannya tadi profesi yang muncul di Iya, era digital yang berkaitan dengan ekonomi. Kira-kira apa ya? yang berkaitan dengan ekonomi mungkin digital market Bu. Ya, digital market. Ya, itu melalui platform-platform ya, Iya kayak Bu. Shopee, terus apalagi Alibaba dan sebagainya itu masuk ke ranah situ. Dan mata uang yang berlaku juga udah mulai tuh. Ada apa yang berhubungan dengan digital mata uang?
Mata uang yang berhubungan digital, ada yang tahu? Kripto, Bu. Kripto, ya. Zikra mau bicara apa Zikra? Silahkan. Dia mau jawab, Bu. Udah kejawab dulu ya. Oke. Blockchain mungkin, Bu. Blockchain. Blockchain, Bitcoin ya, begitu ya. Udah mulai segala macam itu. Nah, itu perubahan-perubahan yang tidak bisa kita tahan. Bahwa nanti masuk ke dunia halu, kalau orang orang yang lama tuh bilangnya, wah ini mah halu semuanya ya, tidak terlihat, tidak terwujud gitu, tapi ada gitu ya. Proses pembayaran juga diterima begitu ya, dari sesuatu yang tidak juga jelas. Jadi kita pahami perubahannya sangat besar. Oleh karena itu, literasi terhadap digital ini diperlukan sekali semua orang untuk paham bagaimana alur mainnya, prosesnya, bentuknya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu lanjut lagi dengan pemaparan. Inovasi dan kreativitas ya. Inovasi, ada keterlibatan sosial, ada pengembangan keterampilan gitu ya. Biasanya akan mewujudkan sebuah inovasi dan kreativitas. Itu yang ada dalam literasi digital. Jadi, literasi digital agar ini muncul gitu, sampai adanya inovasi dan kreativitas ya. Orang tahu mengakses informasi, orang tahu keterlibatan sosial. Keterlibatan sosial juga ada aspek yang cukup ini juga apa namanya yang cukup krusial yang harus juga dipahami, yaitu aspek apa hukum ya, hukum terhadap aktivitas dalam media sosial kan dilindungi juga urusannya memfitnah, menyebarkan, mencemarkan nama baik dan sebagainya juga ada perlindungan hukumnya di situ. Oke, kita lihat berikutnya tantangan dalam literasi digital itu apa sih gitu. Space ya, pemahaman yang dangkal. Jadi orang masih cuma sederhana aja, cuma buka internet udah di situ. Padahal tidak sederhana itu ya. Mana informasi yang akurat, yang kredibel, yang bukan hoax, yang bukan misinformasi, itu tantangannya. Jadi analitisnya harus kuat juga. Kemudian kesenjangan aksesnya. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ya, teman-teman mungkin merasa tidak ada masalah di Jakarta, apalagi ya orang Jakarta, nggak ada masalah. Tapi jangan jauh-jauh aja. Jawa Barat jalan sedikit aja ke arah gunung itu udah nggak ada nih belum spot nih, nggak ada jejaringnya gitu. Bagaimana bisa bergumul dengan dunia digital gitu ya? Media penghubungnya aja nggak bisa tembus begitu ya. Kemudian urusan digital juga menimbulkan persoalan yang cukup pelik mengenai keamanan dan privacy. Nah, apa? Dunia maya tentunya harus dipahami sesuatu yang baru. Kejahatannya pun akan baru gitu. Sehingga kayak polisi juga udah mulai harus cepat tuh. Makanya polisi tuh banyak juga dari orang-orang IT ya diterima. Karena apa? Perubahan yang cepat gitu ya. Resikonya juga jelas. Kemudian ya tadi perubahannya cepat. Teknologi yang berubah cepat itu punya konsekuensi. Kira-kira apa ya konsekuensi perubahan dari situasi digital yang berubah ini? Konsekuensi pada masyarakatnya gimana nih? Kalian bisa bantu Ibu untuk menjelaskan. Ada nggak? Oke, Zikra, silahkan. Apa Zikra? Oke, Bu. Mungkin saya salah satunya aja ya, Bu ya. Ya. Mungkin susahnya adaptasi dari masyarakatnya, Bu, kan soalnya kan semakin cepat teknologinya, semakin harus dipaksa untuk beradaptasi, Bu. Mungkin menurut saya itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Adaptasinya gimana, Zikra? Sangat susah, Bu, untuk beradaptasi. Misalkan dari yang tadinya smartphone dari tadinya bukan smartphone gitu ya, Bu ya. Cuma telepon genggam, smartphone itu mungkin rada susah buat itu orang, Bu. Bentar, Bu. Berarti adaptasi untuk menggunakan hardware-nya aja udah susah ya? Ya, betul, Bu, betul. Belum nanti software urusannya ya. Sekarang aja udah macam-macam, naik bis aja udah nggak bisa begitu naik bis ya. Harus pakai e-banking gitu ya.
atau di QR dan sebagainya gitu. Itu juga jadi problemnya. Makasih Zikra. Oke, kita lihat lagi penyalahgunaan dan ketergantungan. Nah, ini salah satu yang cukup juga membuat dilema. Jadi ketergantungan pada teknologi digital dapat mengarah pada penyalahgunaan, ya, panduan media sosial, perilaku online yang merugikan, ya. Orang udah malas menulis. Kalau dulu menulis cerita pengalaman pribadi, karena intinya kan semua orang juga ada kebutuhan untuk menyampaikan, ya, perasaannya, menyampaikan situasinya, dan menulis diary dulu kan sesuatu yang namanya juga diary, sampai bukunya ada kunci ya. Sekarang pertanyaannya apa coba di Facebook? Apa yang Anda rasakan hari ini? Gitu misalnya. Jadi jawablah ya. Saya lagi sedih ini di kamar begini-gini karena gitu. Jadi udah nggak ada rahasia lagi sebetulnya ya semuanya kebongkar, urusan keluarga aja bisa sedunia tahu begitu kan ya. Ada sisi baiknya juga untuk bisa cepat mengetahui kalau ada kejahatan misalnya. Tetapi ada tidak baiknya juga, ada beberapa hal yang itu urusannya harus personal, kenapa harus semua orang jadi tahu, bukan menyelesaikan masalah, malah bikin masalah biasanya gitu ya. Dan ketergantungan pada media sosial juga menjadi problem. Bagaimana orang belum bisa mengatur dengan baik kapan harus menggunakan, kapan tidak menggunakannya ya. Sehingga mungkin dari 24 jam waktu free-nya mungkin cuma 4 jam, selebihnya udah hidup dengan digital ya. Pas tidur aja. Itu juga mimpinya juga udah mimpi lagi scrolling kan ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Komponen utama literasi digital itu apa sih gitu ya? Komponen utamanya kita akan lihat sini ada beberapa. Satu pasti harus ada komunikasi digital, kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui email, pesan, teks, dan media sosial. Nah, teman-teman, ini juga harus mulai mencoba nih. Email yang baik tuh gimana sih? Kalau ada email misalnya, nanti kamu kirim ya bukunya ke email ibu gitu. Sebuah email yang baik isinya seperti apa ya? Biasanya harus dilengkapi apa? Siapa yang mau menjelaskan? Mau ikut diskusi? Ada yang raise hand? Kalau berkomunikasi melalui email yang baik tuh yang gimana ya? Ada waktunya tidak kita mengirim email? Ada batas waktu nggak? Nggak boleh jam 9 orang tidur, nggak boleh ngirim email. Ya nggak? Ada batas gitu nggak? Iya, Bu. Enggak ya, Adrian ya. Jadi apa sih? Kalau email itu harus apa? Coba Adrian. Menurut saya dalam mengirimkan email itu eh, kalau buat saya sendiri emang ada waktu yang harus diperhatikan ya Bu. Terus Harus eh, diperhatikan. iya saya kalau terlalu malam itu biasanya saya nggak mengirim hari itu. Jadi buat besoknya pagi aja saya kirim. Dan Oh untuk gitu. isinya mungkin diperjelas dari judulnya yang pertama, terus subjeknya Hmm. apa, lalu isinya. Subjeknya, iya, jangan lupa gitu ya. Kalau kita Iya. membalas email seseorang, kata-kata kita harus dijelaskan. Membalas email yang saya terima tanggal sekian, gitu ya, dari orang itu. Orang itu ingat, oh, ini email yang balasan yang mana gitu ya. Jadi jelas. Jadi kalau misalnya Anda hanya mengirim lembar jawaban, ya tulis lembar jawaban. Pakailah diisi suratnya diisi dulu kepada yang terhormat. Berikut ini saya lampirkan lembar jawaban dari hasil ujian yang sudah dilakukan pada tanggal bla 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 atas nama ini. Demikian, mohon diterima. Terima kasih. Jangan eh, email isinya lembar jawaban, terus nggak ada suratnya, tiba-tiba ada tautannya aja lembarnya itu. Ya bingung juga maksudnya apa gitu kan ya. Jadi email itu diisi dengan seksama ya, ada prolognya kepada siapanya jelas, kemudian ada penutupnya.
Dan kalau memang ada tautannya, cek ya. Jangan send tautannya belum, bilang udah dikirim, pas dicek belum masuk tautannya. Ya, untuk urusan ini. Baik. Baik. Ya. Keamanan digital, ya. Cara menjaga keamanan data pribadi dan perangkat dari ancaman. Kayak kalau ada Google, itu kan ada settingan ya, kita bisa setting tuh. WA kita setting ya, nomor teleponnya nggak semua orang bisa baca. Orang Instagram juga orang tidak bisa langsung berteman dengan kita tanpa kita merekomendasi atau mengizinkan dan sebagainya. Jadi settingan itu perlu dipelajari. Itu salah satu cara menjaga keamanan data pribadi. Mana yang boleh di-share, mana yang tidak boleh. Boarding itu, oh kita sedang ini boardingnya di, nggak boleh itu ya, hati-hati pesan. Jadi hati-hati kawan-kawan, menunjukkan pada umum apa yang kawan-kawan sedang lakukan, eh, apalagi menggunakan dokumen-dokumen yang sedang dipegang atau apa, itu sangat pegang, hati-hati kalau di sana ada cermin, kemudian ada bayangan, orang bisa menangkap dari bayangan tersebut juga ya, hati-hati. Jadi intinya kawan-kawan, untuk urusan identity, nama orang tua, ya, tanggal lahir dan sebagainya, baiknya di media sosial itu di hide ya, tidak dimunculkan. Karena biasanya ID tersebut kan ya, kalau bank suka nanya kan, tanggal lahirnya mana, eh, ibunya siapa namanya, untuk password bisa masuk jauh untuk prosesnya. Ya. Jadi teman-teman harus sangat belajar. Oleh karena itu, pelajari itu keamanan digital, apalagi kalau di IS kita belajar ya security digital dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah kemampuan teknis menggunakan perangkat teknologi, menggunakan komputer, ya, gimana smartphone, ya, dan sebagainya, itu menjadi salah satu penting. Jadi jangan cuma buka ini, tapi banyak fitur-fitur yang harus dipelajari. Pertama adalah biasakan membaca lembar panduan atau buku panduan dari peralatan teknis tersebut sebelum memulai. Ini kadang-kadang kalau udah kerusakan baru dibuka buku petunjuknya ya. Kalau enggak mah langsung aja gitu. Nah itu ya. Kemudian solusi digital adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah teknologi sehari-hari seperti mengatasi kesulitan dengan perangkat lunak atau perangkat keras. Jadi kalau software ini gimana downloadnya? Ini menjawabnya apa nih? Step berikutnya gimana? Ini harus dibaca benar-benar ya, itu salah satunya. Makanya teman-teman harus benar-benar mengetahui, apalagi kalau mau mendownload suatu program ya, suatu perangkat lunak, itu harus benar-benar hati-hati. Apalagi yang sifatnya free ya. Free itu free, memang free, tapi kan ada sesuatu dalam komitmen perjanjian yang kadang tidak kita baca detail, ada konsekuensi yang kita terima. Kemudian pemahaman informasi, ini bagiannya teman-teman nanti ya, bisa menemukan dan menilai kebenaran informasi yang ditemukan. Bisa menemukan dan menilai kebenaran informasi. Nah, dari 5 kemampuan ini, Ibu ingin teman-teman ya, ini tugas untuk minggu depan, cari kasus mana informasi yang tidak benar. Cari ya, entah di YouTube, entah Instagram, di Reels ya, bahwa informasi ini tidak benar. Tapi udah di forward berulang-ulang oleh orang. Boleh upayakan berbeda. Jadi kalau Anda sudah dapat, masukin di grup ya. Saya nama ini, topiknya ini. Jadi yang lain, atau kasusnya Instagram ini. Jadi yang lain nggak akan mencari yang sama. Ya, jadi cari aja ini untuk bisa menemukan dan menilai kebenaran informasi yang ditemukan di internet. Salah satunya misalnya kasus bencana alam di sini. Wah, ini terjadi lagi bencana ini, padahal fotonya bukan di sana. Gimana carinya? Dan bagaimana mencari, menelusur bahwa informasi itu tidak benar. Ngeceknya gimana? Tulis ya. Anda capture
dari media sosial, kemudian Anda jelaskan ini beritanya tidak tepat, hoax, misinformasi, fake atau apapun, Anda jelaskan, kemudian mengeceknya ini gimana Anda lakukan sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan ini bohong, ini tidak benar. Malah kalau ada datanya ini sudah disebarkan oleh sekian orang gitu ya, udah jadi viral padahal tidak benar. Nah, sesuatu yang harus dilakukan. Basicnya seorang sarjana sains informasi adalah bisa, orang akan nanya ya ke siapa lagi, ke Anda lah gitu. Oke. Kenapa sih literasi digital penting? Oke. Eh, saya ingin lihat dulu nih, kenapa literasi digital itu penting? Silahkan, ada yang mau raise hand? Kenapa literasi digital itu penting? Ini banyak nih coba. Kan udah sampai UTS nih, pasti udah tahu kenapa literasi digital itu penting. Recording in Bu, progress. mohon izin Bu, saya ingin menjawab Bu. Iya, siapa? Raihan Maul Bu. Udah raise hand biar supaya ke depan. Oh iya, Raihan, Ya, Bu. Mangga Raihan. Menurut saya kenapa literasi digital itu penting? Karena literasi digital itu kemampuan manusia dalam menggunakan atau mengolah sebuah informasi di dalam digital kan Bu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kemampuan tersebut, kita nggak bisa menggunakan hardware, software maupun aplikasi di dalam perangkat digital Bu. Mungkin itu sih Bu. Kalau nggak bisa, kenapa? Kalau nggak bisa kita nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi Oke. di sosial media atau menggunakan aplikasi yang seharusnya bisa dipakai untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari atau dan lain sebagainya, Bu. Ya, intinya kemampuan literasi digital menjadi penting karena sudah menjadi bagian kehidupan ya, Raihan ya. Kalau tidak, ya efeknya sama. Misalnya nggak bisa naik bis gitu ya, nggak ngerti nih pakai e-banking gimana gitu. Terus QRIS-nya gimana, bayarnya udah nggak bisa cash, lalu gimana nih gitu. Jadi intinya literasi digital penting karena kehidupan sekarang tidak bisa lepas dari digital dan kalau tidak mampu berarti akan mendapatkan kesulitan dalam proses mempertahankan kehidupan ya. Terima kasih. Oke, kita lihat lagi, kita screen lagi. Kita akan setengahnya, nah setengahnya nanti. Ada dasar hukumnya, ya. Tentu semua kegiatan yang ada klausul hukumnya. Salah satu hukum yang terkait mengenai literasi digital adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11. Jadi udah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE ya. Tetapi udah ada yang baru lagi nih 2016 ya UU ITE terdapat beberapa pasal yang tidak langsung mendukung literasi digital. Apa pasalnya? Kita lihat. Pasal 26 ayat 2 bahwa setiap orang yang menggunakan sistem elektronik dan atau dokumen elektronik harus melakukan pemeriksaan, pengujian atau pembuktian atas keontektikan, keutuhan, kerahasiaan dan atau ketersediaan informasi tersebut. Jadi jelas ya disampaikan eh, hal ini. Jadi kita memang harus waspada sendiri menggunakan sistem elektronik. Jadi diuji dulu, diperiksa dulu kerahasiaan dan sebagainya. Kemudian pasal 27-nya
mengatur tata cara pengesahan elektronik yang mengamanatkan bahwa setiap hasil pemeriksaan, pengujian, atau pembuktian atas keotentikan, rahasia, dan ininya. Oke, Ibu, ini dulu. Oh, kalau di sini tuh azannya agak keras ya.